semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun datar. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk belajar bersama? Jika sudah siap, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian ya. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita memahami elemen konten dan tujuan pembelajaran pada materi bangun datar ini. Untuk elemen konten pada materi bangun datar ini termasuk ke dalam elemen konten geometri. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai benda-benda berbentuk seperti bangun datar. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Berbentuk bangun apakah papan catur dan jam dinding ini? Nah, benar sekali. Papan catur berbentuk seperti bangun persegi dan jam dinding berbentuk seperti bangun lingkaran. Kedua gambar tersebut merupakan contoh bangun datar yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Papan catur dan jam dinding termasuk ke dalam bangun datar karena papan catur itu sendiri berbentuk seperti bangun datar persegi dan jam dinding berbentuk seperti bangun datar lingkaran. Sedangkan pengertian bangun datar itu adalah bangun dua dimensi dengan permukaan datar yang memiliki panjang dan lebar atau alas dan tinggi. Yang termasuk bangun datar diantaranya ialah persegi, persegi panjang, jajar dan jam, trapesium, bola ketupat, layang-layang, segitiga, dan lingkar. Ada banyak benda yang bisa kita jumpai berbentuk bangun datar di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita ambil saja contoh seperti pintu rumah, karpet, atap rumah, dan masih banyak contoh lainnya. Dari contoh tadi, apakah kalian bisa memberikan contoh benda apa saja yang ada di sekitar kita yang termasuk bangun datar persegi? Nah, ya, ada permukaan jendela, ada karpet, dan masih banyak contoh bangun datar persegi yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai segi banyak beraturan. Segi banyak atau biasa disebut poligon. Poli artinya banyak adalah bangun tertutup yang dibatasi oleh minimal 3 garis lurus. Poligon yang dibatasi oleh 3 garis lurus disebut segitiga. Poligon yang terdiri atas 4 garis lurus disebut segi 4. Poligon yang terdiri atas 5 garis lurus disebut segi 5, dan seterusnya. Beberapa contoh poligon lain dapat dilihat pada gambar tersebut. Di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk seperti persegi. Nah, menurut kalian contoh benda apa yang termasuk ke dalam bangun datar persegi? Perhatikan kedua gambar benda berikut ini. Dari dua gambar ini, manakah yang termasuk bangun datar persegi? Iya, benar sekali. Yang termasuk bangun datar persegi adalah kalkulator. Lalu, coba adik-adik berikan alasan mengapa kalkulator termasuk bangun datar persegi. Nah, jadi alasan mengapa kalkulator termasuk bangun datar persegi karena kalkulator hanya memiliki 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut siku-siku, sedangkan pintu hanya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar sama panjang. Jadi, pintu termasuk berbentuk bangun datar persegi panjang, bukan bangun datar persegi. Jadi, dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian persegi merupakan suatu segi 4 yang memiliki keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Segi banyak
pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Coba perhatikan gambar bangun segi 5 berikut ini. Segi 5A, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Pada segi 5B, semua sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang. Pada segi 5C, setiap sisi pada segi 5 sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Sementara pada segi 5D, semua sudut sama besar dan semua sisi sama panjang. Bentuk segi 5D merupakan bentuk segi banyak beraturan, sedangkan bentuk segi 5A, B, dan C merupakan segi 5 tidak beraturan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa segi banyak beraturan adalah suatu bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Perhatikan contoh-contoh segi banyak tidak beraturan berikut ini. Perhatikan bahwa setiap bentuk di atas mempunyai panjang sisi yang berbeda-beda dan besar sudut yang juga berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segi banyak tidak beraturan adalah suatu bangun datar yang sisinya ada yang tidak sama panjang atau sudutnya ada yang tidak sama besar. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai benda yang berbentuk seperti bangun datar persegi panjang. Menurut kalian, contoh benda apa yang termasuk ke dalam bentuk bangun datar persegi panjang? Coba perhatikan sebuah gambar bangun rumah berikut ini. Pada sebuah gambar bangun rumah tersebut terdapat berbagai macam benda yang berbentuk bangun datar. Di antaranya ada pintu, jendela, atap rumah, dan masih banyak contoh lainnya. Perhatikan ketiga benda berikut ini. Dari ketiga benda ini, manakah yang termasuk bangun datar persegi panjang? Iya, benar sekali. Yang termasuk benda yang berbentuk bangun datar persegi panjang adalah pintu. Lalu, apa alasannya mengapa pintu termasuk bangun datar persegi panjang? Pintu termasuk bangun datar persegi panjang karena pintu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan besar sudutnya sama besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun datar persegi panjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Setelah adik-adik semua mendengarkan materi yang disajikan, sekarang lihatlah di sekeliling adik-adik. Apakah adik-adik bisa menemukan bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan di ruang kelas ini? Coba untuk mencatat beberapa bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan yang adik-adik lihat. Sekarang bentuklah dua kelompok dengan setiap kelompok berisikan 7 orang. Diskusikanlah bangun datar segi banyak beraturan untuk kelompok 1 dan segi banyak tidak beraturan untuk kelompok 2. Langkah selanjutnya yaitu guru membimbing penyelidikan. Ajak siswa untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sifat-sifat bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Misalnya, bagaimana bentuk sisi yang ada di segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Dan apa yang membuat mereka bisa menggolongkan itu sebagai segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Berikan juga mereka sumber daya seperti buku atau akses internet untuk membantu mereka mendapatkan informasi yang akurat. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus untuk meningkatkan keterampilan meneliti mereka dalam kelompok. Setelah melakukan penelitian, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan singkat tentang hasil yang sudah kelompok diskusikan bersama teman sekelompoknya.
Setelah semua kelompok menyajikan hasilnya, saatnya untuk menganalisis dan mengevaluasi. Diskusikan secara bersama-sama tentang apa yang telah mereka pelajari. Apakah bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan yang mereka temukan itu benar atau malah keliru? Mari kita evaluasi bersama. Hari ini kita telah menjelajahi berbagai bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan di ruang kelas ini dan belajar tentang sifat-sifatnya melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Ingatlah bahwa bangun datar ada di sekitar kita dan pemahaman tentang bentuk-bentuk ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bangun datar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai arsitektur hingga ke seni. Pengetahuan tentang bentuk dan ukuran membentuk